Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur buat kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih Tuhan, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu Tuhan, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kami sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu, ya Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau puji Dia. Dialah singa dari Yehuda yang melepaskan kita, membebaskan kita, menebus kita. Amin. Mari sama-sama. Dialah singa dari Yehuda, Yesus patahkan belenggu, bebaskan kita, ya gunung batu kemenanganku. Kekuatan kita, kekuatanku pada waktu lemah, menara di waktu perang. Keselamatan baru. Sekali lagi, dialah singa dari Yehuda. Haleluya. Dialah singa dari Yehuda, Yesus patahkan belenggu, bebaskan kita, dia gunung batu kemenanganku. Kekuatanku pada waktu lemah, menara di waktu perang. Oh, dia bersamakan umatnya. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Yang kuaskan jiwa yang dahaga dan kita dengan sukacita, bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Jangan hosana, hosana lagi, hosana lagi, hosana. Allah mana yang dasar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang dasar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hidangkan dengan sukacita, bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, hosana lagi, hosana, hosana. Hey, kau diberikan mahkota, memerintah kebenaran. Kau diberikan mahkota, mencipta dengan firman-Mu. Kau punya kuasa dan kemuliaan. Kau Tuhan di bumi dan di surga. Nyatakan, kau diberikan mahkota. Kau diberikan mahkota, memerintah kebenaran. Kau diberikan mahkota, mencipta dengan firman-Mu. Kau punya kuasa dan kemuliaan. Kau Tuhan di bumi dan di surga. Sama-sama kita nyatakan namanya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Kau diberikan mahkota, memerintah kebenaran. Kau diberikan mahkota, mencipta dengan firman-Mu. Kau punya kuasa dan kemuliaan. Kau Tuhan di bumi
setianya. Besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar Kau Tuhan, besar setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kami mengucap syukur Tuhan, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi katakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang berkata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah virus corona dan terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini dan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar vaksin penangkal penyakit COVID-19 dapat segera ditemukan, diuji, dan dapat dipergunakan tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang yang susah dan menderita. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kami mohon agar Tuhan Yesus sebagai Raja Damai kiranya memberi damai sejahtera di seluruh Indonesia.
Kami mohon agar kami semua menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Tuhan kiranya membuka mata hati rohani kami supaya terang, supaya kami boleh mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kaya kemuliaan bagian yang Kau tentukan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Dan betapa hebat kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam kami, sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Mu di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan Engkau Tuhan telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Dan Engkau Tuhan telah memberikan Kristus kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, aku tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk kembali merenungkan ajaran Tuhan Yesus mengenai 3 bukti kasih kepada Tuhan dan sesama, yang merupakan cara hidup yang memberi hasil yang terbaik. Bagian ke-21. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 6. Kita akan baca ayat 19 dan ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama kedua ayat ini. Injil Matius pasal 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Injil Matius pasal 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Injil Matius pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 memuat intisari ajaran Tuhan Yesus yang berulang-ulang diajarkannya kepada murid-muridnya selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi. Di sini Tuhan Yesus memberikan sebuah pelajaran tentang kehidupan seorang murid Yesus yang sejati. Di sini Tuhan Yesus memberi petunjuk kepada kita bagaimana cara hidup yang memberi hasil yang terbaik. Tuhan Yesus mengajarkan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya,
dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tuhan Yesus melarang orang-orang yang percaya kepadanya untuk mengumpulkan harta di bumi. Sebaliknya Tuhan Yesus memerintahkan agar orang-orang yang percaya kepadanya mengumpulkan harta di sorga. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Mari kita dalami perintah Tuhan Yesus ini. Apakah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika ia mengajarkan agar kita jangan mengumpulkan harta di bumi? Dengan membandingkan dengan apa yang termasuk ke dalam harta di sorga, kita dapat menyimpulkan salah satu yang termasuk ke dalam harta yang di bumi, yang dilarang oleh Tuhan untuk dikumpulkan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita melihat apa saja yang termasuk ke dalam harta di sorga. Tuhan Yesus berkata, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Kita melihat di sini salah satu cara orang mengumpulkan harta di sorga adalah dengan memberi sedekah kepada orang yang berkekurangan. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apakah untuk beroleh harta di sorga, semua orang harus menjual segala milik mereka dan memberikannya kepada orang miskin? Kalau kita melihat lingkup percakapan Tuhan Yesus dengan orang ini, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kalau untuk beroleh harta di sorga, orang muda ini harus menjual seluruh hartanya dan memberikannya kepada orang miskin. Orang muda ini tidak mau. Kalau untuk beroleh harta di sorga, dia harus peduli dengan nasib orang miskin. Dia tidak mau. Dengan kata lain, bagi orang muda kaya ini, harta di dunia lebih berharga daripada harta di sorga. Ini adalah masalah prioritas. Ini adalah masalah apa yang paling diutamakan. Ini adalah masalah hati. Orang muda ini hatinya terikat kepada harta duniawi. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa yang termasuk ke dalam harta di bumi adalah segala sesuatu yang kita kasihi lebih daripada Tuhan, lebih daripada mengasihi sesama. Jadi perintah Tuhan Yesus agar orang-orang yang percaya kepadanya jangan mengumpulkan harta di bumi, merupakan cara lain untuk mengatakan perintah yang paling utama di seluruh Alkitab, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi harta di bumi berbicara mengenai segala sesuatu yang kita kasihi lebih daripada Tuhan.
Harta di bumi berbicara mengenai segala sesuatu yang kita kasihi lebih daripada mengasihi sesama manusia. Mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah kita mengasihi hobi kita lebih daripada kita mengasihi Tuhan dan sesama? Apakah kita mengasihi media sosial lebih daripada kita mengasihi Tuhan dan sesama? Apakah kita mengasihi warta berita lebih daripada kita mengasihi Tuhan dan sesama? Apakah kita mengasihi harta benda lebih daripada kita mengasihi Tuhan dan sesama? Apakah kita mengasihi kedudukan, pangkat dan jabatan lebih daripada kita mengasihi Tuhan dan sesama? Apakah kita mengasihi kesenangan, olahraga, kemasyhuran dan prestasi akademik lebih daripada kita mengasihi Tuhan dan sesama? Segala sesuatu yang dikasihi lebih daripada Tuhan, lebih daripada mengasihi sesama, adalah harta di bumi bagi orang itu. Tuhan Yesus mengingatkan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Tuhan Yesus melarang orang-orang yang percaya kepadanya untuk mengumpulkan harta di bumi. Dengan kata lain, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh memiliki sesuatu yang mereka kasihi lebih daripada Tuhan atau sesama. Bila ini menjadi keputusan saudara, dengan pertolongan Tuhan, saudara memutuskan untuk mengasihi Tuhan dan sesama lebih dari semua yang lain. Angkatlah tangan saudara sebentar dan turunkan kembali. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah diangkat. Tuhan sudah melihat tangan-tangan itu. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Jangan mengumpulkan harta di bumi berarti jangan ada yang kita kasihi lebih daripada Tuhan dan sesama. Sekarang mari kita melihat 3 bukti kasih kepada Tuhan dan sesama. Bukti pertama bahwa seseorang mengasihi Tuhan dan sesama adalah tidak tamak dan tidak serakah. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Bukti pertama bahwa seseorang mengasihi Tuhan dan sesama adalah orang itu akan waspada dan menjauhkan diri dari segala bentuk ketamakan. Lalu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang yang kaya raya, yang hasil panennya melimpah ruah. Ketamakan orang kaya ini terlihat dalam hal ketika hasil panennya berlimpah, dia bukannya memberikan sedekah untuk menolong orang yang berkekurangan, dia malah memperbesar lumbungnya. Dia lebih suka mengisi lumbung yang kosong daripada mengisi perut yang kosong. Lalu kata orang kaya itu, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ini sama seperti orang-orang pada masa kini yang ketika diberkati oleh Tuhan,
Mereka lebih suka memperbesar tabungan dan deposito dan saham yang dimiliki daripada menolong orang yang berkekurangan. Ini sama seperti orang-orang pada masa kini yang ketika diberkati oleh Tuhan lebih suka memperbanyak tanah, rumah, aset yang mereka miliki daripada menolong orang yang berkekurangan. Ini tidak berarti kita tidak boleh memiliki tabungan atau perencanaan untuk hari tua. Maksudnya adalah sedekah atau menolong orang yang berkekurangan harus menjadi bagian seutuhnya dari setiap perencanaan keuangan yang kita lakukan. Bila ini menjadi keputusan saudara, di mana memberi sedekah atau menolong orang yang berkekurangan akan menjadi bagian seutuhnya dari setiap perencanaan keuangan yang akan saudara lakukan. Angkatlah tangan saudara sebentar dan turunkan kembali. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah diangkat. Tuhan sudah melihat tangan-tangan itu. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Jangan mengumpulkan harta di bumi berarti jangan ada yang kita kasihi lebih daripada Tuhan dan sesama. Dan bukti kedua, kasih kepada Tuhan dan sesama adalah tidak menganut gaya hidup hedonis atau gaya hidup mengejar kesenangan hidup semata. Orang tamak dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini berkata, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Orang kaya dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini, kesukaannya adalah beristirahat, hidup santai, makan, minum, dan bersenang-senang. Penilaian Tuhan Yesus terhadap orang semacam ini adalah mereka adalah orang bodoh. Tuhan Yesus berkata, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Tuhan menyebut orang yang suka beristirahat. Tuhan menyebut orang yang suka santai, doyan makan, doyan minum, dan bersenang-senang sebagai orang bodoh. Mengapa? Firman Allah berkata, orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Firman Allah mengatakan, orang yang suka beristirahat, orang yang kesukaannya adalah makan, minum, dan bersenang-senang, akan berkekurangan dan tidak akan menjadi kaya. Karena itu, orang yang menempuh jalan hidup semacam ini adalah orang bodoh. Mereka akan jatuh miskin. Orang yang suka bersenang-senang, umurnya juga diperpendek oleh Tuhan. Kita baca, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?
Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Di dalam Alkitab kita membaca mengenai seorang anak muda yang penuh dengan potensi. Bahkan dia seorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa bila Roh Allah berkuasa atasnya. Singa pun dicabiknya dengan tangan kosong bila ia dikuasai oleh Roh Allah. Firman Allah mengatakan, pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Nama anak muda ini adalah Simson. Namun sayang, Simson adalah orang muda yang suka hidup bersenang-senang. Dia suka ganti-ganti pacar, dia suka ganti-ganti pasangan. Akhirnya Simson ditaklukkan oleh Delila sementara ia tidur di pangkuan Delila. Firman Allah mencatat, sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Delila berhasil membujuk Simson untuk memberitahukan rahasia kekuatannya dan mengapa ia tidak terkalahkan. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Inilah yang seringkali terjadi pada orang-orang yang suka hidup bersenang-senang dan mengumbar hawa nafsu. Mereka pikir dengan segala potensi dan kekuatan yang mereka miliki, mereka akan tetap bisa mengatasi semua masalah dan semua tantangan. Mereka tidak sadar bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Akibatnya adalah malapetaka. Mereka dikalahkan oleh lawan yang memang ingin menjatuhkan dan mengalahkan mereka. Orang Filistin itu menangkap Simson, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Simson akhirnya harus membayar gaya hidup suka beristirahat, gaya hidup suka makan, suka minum dan bersenang-senang dengan nyawanya. Firman Allah mencatat, sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Eshtao di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Tuhan Yesus berkata,
janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Jangan mengumpulkan harta di bumi berarti jangan ada yang kita kasihi lebih daripada Tuhan dan sesama. Bukti ketiga, kasih kepada Tuhan dan sesama adalah tidak hidup untuk mencari nama bagi diri sendiri. Mengumpulkan harta di bumi juga berarti hidup untuk mencari pujian manusia. Tuhan Yesus mengingatkan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kita tidak boleh memberi sedekah dengan tujuan supaya dipuji orang. Tidak cukup seseorang mengingat orang miskin dan memberi sedekah. Perbuatan mulia seperti memberi sedekah harus dilakukan dengan niat yang tulus, bukan untuk mencari nama bagi diri sendiri atau supaya dipuji orang. Begitu pula dengan berdoa. Berdoa kepada Allah harus dilakukan dengan niat tulus, bukan untuk mencari pujian manusia. Tuhan Yesus berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Begitu pula ketika berpuasa. Tuhan Yesus berkata, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa merupakan 3 tindakan mulia yang seharusnya menjadi bagian dari gaya hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketiganya harus dilakukan untuk mengumpulkan harta di sorga dan bukan untuk mengumpulkan harta di bumi seperti untuk mendapatkan pujian dari manusia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bila kita bersedekah, bila kita berdoa, bila kita berpuasa untuk dilihat orang dan dipuji oleh manusia, maka pujian dari manusia adalah satu-satunya manfaat yang kita terima. Tidak ada lagi harta di sorga yang disediakan oleh Bapa di sorga bagi kita. Tuhan Yesus mengingatkan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Perintah Tuhan jelas, dilarang mengumpulkan harta di bumi. Dilarang untuk menumpuk harta untuk diri sendiri. Kita wajib memberi sedekah. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin,
maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Maksudnya, jangan hidup untuk bersenang-senang semata. Kita harus menjadi kaya di hadapan Allah. Yesus berkata, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bukti yang ketiga kasih kepada Tuhan dan sesama adalah jangan hidup untuk mencari nama bagi diri sendiri. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan, entahkah itu bersedekah, berdoa, berpuasa, atau apa saja, seharusnya dilakukan dengan tujuan agar orang-orang memuliakan Bapa yang di sorga dan bukan memuji diri sendiri atau memuji diri kita. Bila ini menjadi keputusan Anda, saudara memutuskan untuk tidak mengumpulkan harta di bumi, tetapi mengumpulkan harta di sorga seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi? Terima kasih. Tuhan Yesus sudah melihat tangan-tangan itu. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Mari kita berdoa. Kau Bapa yang mengasihiku, mari sama-sama. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Sama-sama katakan, Engkau Tuhan Kuasamu yang mengasihiku, memulihkan Engkau Tuhan yang memulihkanku. hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Amin. Mari sama-sama. Hatiku haus dan lapar. Mari sama-sama katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segala, Kaulah segalanya Tuhan. di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Mari bangkit berdiri bersama-sama katakan, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan mari Raja. sekali lagi katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya Tuhan. di dalam hidupku. Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Mu. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya.
Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Dengan pertolongan Tuhan, saya memutuskan untuk mengasihi Tuhan dan sesama lebih dari semua yang lain. Dengan pertolongan Tuhan, saya memutuskan untuk tidak mengumpulkan harta di bumi, tetapi mengumpulkan harta di sorga. Dengan pertolongan Tuhan, saya bertekad untuk memberi sedekah atau menolong orang yang berkekurangan sebagai bagian seutuhnya dari setiap perencanaan keuangan yang saya lakukan. Dengan pertolongan Tuhan, saya bertekad tidak mengejar kesenangan hidup semata. Dengan pertolongan Tuhan, saya bertekad tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Dengan pertolongan Tuhan, saya bertekad akan melakukan segala sesuatu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita akan berdoa. Dan sesudah doa, saudara boleh duduk kembali. Dan nanti cawan dan roti akan dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menebus kami dan mengampuni segala dosa kami semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan memberikan kepada kami kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih buat kuasa nama Yesus yang kini tersedia bagi kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu kepada kami Roh Kudus, Ketiga yang Esa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyanyikan lagu berikut ini. Syukur untuk salib-Mu, syukur Kau bayar harga, tanggung dosa aib-Mu, Kau datang beri kasih karunia-Mu. Syukur untuk kasih
anak domba Allah. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for your nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated with on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the treasure of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Apakah ada di antara kita ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapat cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak untuk duduk kembali. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan nama. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku.
bawa naungan kepaksaianmu. Jiwaku bersorak memuji Engkau. Sekali lagi katakan, bila ku renungkan, Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku. Di dalam naungan kepaksaianmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. mari bersama katakan, kasih setiamu, Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. sekali lagi katakan, kasih setiamu, Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. sekali lagi mari kita naikkan lagu ini, katakan, Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku. Di dalam naungan kepaksaianmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. mari bersama katakan, kasih setiamu, Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. mari bersama katakan, kasih setiamu, Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi
Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak boleh duduk kembali. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Kirialamo kakaralabathandato rialabosi. Kiliabosi kalabathandato rialabathetu rialamo. Kalabathandato rialabosi kilialabakushai kakaralabakushai kakaralabakushai. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kiranya Tuhan mencurahkan hujan pertobatan di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah anggota keluarga kami yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Anggota keluarga kami terikat di dalam dosa, Tuhan kiranya memberi kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala ikatan belenggu dosa kami minta dihancurkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan batin yang tidak pada tempatnya, kami putuskan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Masalah rumah tangga kami mohon Tuhan campur tangan dan mengadakan pemulihan. Anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah kuliahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan kiranya membuka jalan dan menyediakan dengan limpahnya. Kami mohon, kiranya Tuhan menjauhkan anak-anak Tuhan dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan kiranya memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan kiranya mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, kiranya Tuhan memberikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, dan lain sebagainya. Yang perlu menjual rumah, menjual ruko, gedung, dan sebagainya. Kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Mari Bapa, sembuhkanlah setiap tubuh yang sakit. Roh Kudus yang sama yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Roh Kudus itu menghidupkan tubuh kami yang fana oleh Roh Tuhan yang berdiam di dalam kami. Kami mohon, kiranya Tuhan memberikan berkat keuangan bagi anak-anak Tuhan. Kami mohonkan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberi pekerjaan. Yang membutuhkan usaha, Tuhan memberikan usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, kiranya Tuhan menolong. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dan usir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kebimbangan, roh keraguan-raguan, roh putus asa, roh bunuh diri. Kami tengking Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Kami tengking Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom.
Bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja kami seperti yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau saudara juga dapat mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman mereka kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih, ucapan syukur dan hormat yang sudah dipersembahkan anak-anak Tuhan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Tuhanku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan menutup ibadah hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Lapangkanlah tempat kemah. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silahkan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh padommu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami
kota-kota sunyi, siapkanlah dirimu. Sebab Engkau kan mengembang Ke kanan, ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh padommu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Tuhan ini hamba. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Lapangkanlah tempat kemah-Mu, bentangkan tenda kediaman-Mu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh padommu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah